Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkal, NIM S1 S1190111. Baik, pada materi pencarian jalur terdekat atau metode ASTAR ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah bagaimana kemudian kita menentukan jalur terdekat dari satu titik awal ke sebuah titik akhir yang telah ditentukan. Sebelumnya kita mengenal bahwa algoritma ASTAR ini menggunakan pendekatan heuristik yang memberikan peringkat ke tiap-tiap titik S dengan cara memperkirakan rute terbaik yang dapat dilalui dengan titik tersebut. Lalu apa yang menjadi tujuan dari materi ini adalah, yang pertama, kita mengetahui metode pencarian terdekat menggunakan ASTAR. Kemudian kita mengetahui algoritma pencarian metode ASTAR. Lalu yang ketiga adalah mengetahui pengimplementasian metode ASTAR dengan menggunakan aplikasi MATLAB. Yang pertama yaitu kita mengetahui mengenai metode pencarian terdekat menggunakan ASTAR. Nah, untuk mengetahuinya kita memiliki langkah-langkah untuk kemudian kita bisa menentukan jarak terdekat dari satu titik awal ke sebuah titik akhir dengan titik-titik yang sudah ditentukan. Misalnya pada ini yang warna hijau ini adalah titik awal dan warna merah ini adalah titik akhir, sedangkan yang warna biru ini adalah sebagai penghalang. Nah, sekarang kita mencari bagaimana cara titik warna hijau ini itu bisa menuju kepada titik merah ini tanpa menabrak dari titik warna biru ini. Nah, selanjutnya yang kedua adalah biaya pergerakan. Nah, sebelum kita menentukan yang lain, yang selanjutnya kita tentukan adalah nilai pergerakan, di mana di sini kita kenal ada namanya ada vertikal, horizontal maupun diagonal. Mana yang disebut dengan vertikal? Vertikal disebut ini, yaitu garis yang tegak lurus, sedangkan yang ini adalah garis horizontal, yaitu garis yang membentang lurus. Kalau ini adalah garis atas ke bawah atau ke bawah ke atas, sedangkan ini adalah garis yang membentang. Lalu yang disebut dengan garis diagonal itu adalah garis yang ini, yang G14 ini. Nah, sekarang untuk menentukan garis horizontal dan vertikal itu kita beri nilai estimasi nilai 10, sedangkan diagonal itu kita beri nilai 14. Setelah itu kita menentukan nilai estimasi dari pergerakannya tadi. Nah, yakni kita menghitung biaya estimasi pergerakan dan kita simbolkan dengan H. Nah, tadi untuk memberikan nilai biaya pergerakan itu kita simbolkan dengan huruf G. Nah, untuk memberikan estimasi pergerakan itu kita simbolkan dengan H. Secara singkat, nilai jarak atau estimasi biaya dari pergerakan suatu titik terhadap titik finish itu kita mengabaikan penghalang yang ada. Nah, ini kita mengabaikan yang ini sembari kita melihat bahwa estimasi ini ditentukan dengan cara banyaknya kotak yang mengarah pada titik akhir tanpa memperhatikan penghalang yang warna biru ini. Contoh misalnya estimasi pada H40, yakni terhitung dari 1, 2, 3, 4, maka kita beri nilai 40. Begitupun juga yang estimasi 50, yaitu 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, seperti itu. Lalu langkah yang keempat adalah scoring atau penilaian. Bagaimana kemudian kita menentukan scoring atau penilaian? Sebelumnya kita tentukan dulu bahwa lambang dari skor itu adalah F, di mana nilai F itu ditentukan dengan G tambah H, yakni nilai pergerakan dengan nilai estimasi. Nilai pergerakan ditambah dengan nilai estimasi, maka kita bisa mendapatkan nilai skornya. Seperti contoh misalnya seperti ini. Ini sudah ada nilai
nilai pergerakannya, lalu ada nilai estimasinya, lalu ada nilai skornya. Skornya ini didapatkan dari H tambah G, pergerakan tambah estimasi, maka dihasilkanlah di skornya itu 60, seperti itu. Lalu begitupun juga seperti ini, yaitu pergerakannya adalah 14 dan estimasinya ada 50, lalu skornya adalah 54. Begitupun seterusnya. Lalu langkah yang kelima adalah looping atau perulangan. Setelah setelah pergerakan pertama selesai, selanjutnya lakukan perulangan dari langkah 1 sampai dengan langkah 4. Langkah 1 sampai dengan langkah 4. Begitupun juga dari titik ini bergerak dari titik hijau ke sini, maka di sini akan ditentukan lagi nilai estimasinya seperti yang ini. Ini didapatkan nilai estimasinya, nilai skornya juga, termasuk nilai yang diberikan, nilai pergerakan yang diberikan. Sekarang kita sudah melihat bahwa dari 40 ini, dari titik awal ini ke sini itu sama dengan titik yang di atas ini, yaitu titik diagonal. Lalu kemudian bagaimana kemudian menentukan jarak yang ini, ya ini dengan yang yang vertikal, horizontal dan diagonal ini, yakni jadi untuk nilai yang ini itu tinggal ditambahkan saja nilai dari pergerakannya. Ini ke sini itu ditambah 14. Maka pergerakan nilainya itu bertambah menjadi 28. Dan untuk estimasinya itu ditambah 20. Lalu untuk skornya itu H ditambah G, begitupun seterusnya. Sama seperti contoh yang di bawah juga, sama seperti ini. Sampai seterusnya, sampai mendekati pada titik akhir atau titik tujuan. Seperti itu. Baik, berikut ini adalah contoh pengimplementasian Astar atau A-Bintang pada aplikasi MATLAB. Nah, di sini saya akan memulai titiknya itu pada 54 dan tujuannya adalah pada titik 11. Jika kita run, maka hasilnya akan seperti ini. Hasilnya seperti ini. Jadi dia akan melewati penghalang ini tanpa menabraknya, lalu mendekati pada tujuan. Lalu juga kita bisa mencobanya itu dengan titik yang lain, misalnya kayak 5 dengan 54. 5 dengan 54, di mana titik awalnya ada 54 dan berakhir pada titik 5 sebagai tujuan akhirnya. Nah, seperti ini. Jadi dia akan mendekati pada titik merah ini, di mana warna biru ini adalah titik awal dan berakhir pada titik merah ini tanpa menabrak pembatas ini. Atau juga kita bisa mencoba dengan angka 13. 54 ini sebagai awal dan 13 sebagai akhirnya. Lalu kita run. Nah, hasilnya akan seperti ini. Artinya titik-titik ini adalah nilai-nilai yang kita tentukan, dan titik ini memiliki awal dan menuju ke titik akhirnya. Seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Sekian penjelasannya tentang materi Astar. Kurang lebih mohon maafkan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.